Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan nama Imam Syafi'i adalah seorang teolog muslim beretnis Arab, penulis dan cendekiawan yang merupakan salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip jurisprudensi Islam, asal usul fikih. Sering disebut sebagai Syekhul Islam, Asy-Syafi'i adalah salah satu dari 4 imam Sunni besar yang warisannya dalam masalah yuridis dan pengajaran akhirnya mengarah pada pembentukan mazhab fikih Syafi'i. Asy-Syafi'i lahir di Palestina di kota Askalan pada tahun 767 Masehi. Ayahnya meninggal di Asyam ketika dia masih kecil. Khawatir akan kehilangan garis keturunan syarifnya, ibunya memutuskan untuk pindah ke Mekah Al-Mukarramah ketika dia berusia sekitar 2 tahun. Selain itu, akar keluarga keibuannya berasal dari Yaman dan ada lebih banyak anggota keluarganya di Mekah. Beliau belajar di bawah bimbingan Muslim bin Khalid Al-Zanzi, mufti Mekah saat itu, yang dianggap sebagai guru pertama Imam Syafi'i. Pada usia 7 tahun, Asy-Syafi'i telah menghafal Al-Quran. Pada usia 10 tahun, dia telah menghafal Muwatta karya Malik bin Anas yang membuat Az-Zanzi akan menunjuknya untuk mengajar saat dirinya tidak ada atau berhalangan. Asy-Syafi'i telah diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa pada usia 15 tahun. Asy-Syafi'i pindah ke Madinah untuk melanjutkan studi hukum Islamnya. Di sana dia diajari selama bertahun-tahun oleh imam terkenal Malik bin Anas yang terkesan dengan ingatan, pengetahuan dan kecerdasan. Menjelang kematian Malik bin Anas pada tahun 795 Masehi, Asy-Syafi'i telah memperoleh reputasi sebagai seorang ahli hukum yang brilian. Pada usia 30 tahun, Asy-Syafi'i diangkat sebagai gubernur Abbasiyah di kota Yaman, Najran. Dia terbukti sebagai administrator yang adil. Akan tetapi Imam Syafi'i terjerat dengan kecemburuan faksi. Pada tahun 803 Masehi, Asy-Syafi'i dituduh membantu Banu Ali dalam pemberontakan, dan dengan demikian Asy-Syafi'i dipanggil dengan dirantai bersama sejumlah Banu Ali ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Sementara para komplotan lainnya dihukum mati, pembelaan Asy-Syafi'i sendiri yang fasih meyakinkan Khalifah untuk menolak tuduhan itu. Riwayat lain menyatakan bahwa ahli hukum Hanafi terkenal Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani hadir di pengadilan dan membela Asy-Syafi'i sebagai tokoh fikih terkenal. Kelak peristiwa itu membuat Asy-Syafi'i semakin dekat dengan Asy-Syaibani yang kemudian akan menjadi guru Asy-Syafi'i. Juga didalilkan bahwa kejadian ini mendorongnya untuk mengabdikan sisa karirnya pada studi hukum dan tidak pernah lagi melayani pemerintah. Asy-Syafi'i lalu pergi ke Baghdad untuk belajar dengan Asy-Syaibani dan yang lainnya. Disinilah dia mengembangkan mazhab pertamanya yang dipengaruhi oleh ajaran Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Karyanya kemudian dikenal sebagai Al-Mazhab Al-Qadim lil Imam Asy-Syafi'i atau Mazhab Lama Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i akhirnya meninggalkan Baghdad menuju Mekah pada tahun 804 Masehi. Di Mekah, Asy-Syafi'i mulai berceramah di Masjidil Haram yang meninggalkan kesan mendalam bagi banyak murid-murid yang mempelajari fikih, termasuk ahli hukum Hambali yang terkenal Ahmad bin Hambal. Penalaran hukum Asy-Syafi'i mulai matang ketika ia mulai menghargai kekuatan penalaran hukum pada ahli hukum Hanafi dan menyadari kelemahan yang melekat baik pada mazhab Maliki maupun Hanafi. Asy-Syafi'i akhirnya kembali ke Baghdad pada tahun 810 Masehi. Pada saat itu, statusnya sebagai seorang ahli hukum telah cukup berkembang untuk memungkinkannya membangun garis spekulasi hukum yang independen. Pada tahun 814 Masehi, Asy-Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Alasan kepergiannya dari Irak belum diketahui pasti. Akan tetapi di Mesir dia akan bertemu guru lain, Sayyidah Nafisah binti Hasan. Nafisah adalah keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW melalui cucunya Hasan bin Ali yang menikah dengan keturunan Nabi Muhammad lainnya, yaitu Ishaq al-Mu'tamin, putra Ja'far Asy-Shiddiq, yang kabarnya juga merupakan guru dari Malik bin Anas dan Abu Hanifah. Jadi keempat imam besar fikih Sunni, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hambal, sama-sama terhubung dengan Ja'far dari keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asy-Syafi'i meninggal pada usia 54 tahun pada tanggal 20 Januari 820 Masehi di Fustat, Mesir, dan dimakamkan di Kubah Bani Abdul Hakam dekat Gunung Al-Muqattam. Warisan Asy-Syafi'i adalah mazhab Syafi'i, salah satu dari 4 mazhab Sunni yang diberi nama berdasarkan Asy-Syafi'i yang juga berjasa mendirikan kerangka mazhab tersebut. Jurisprudensi Islam dengan menetapkan urutan kepentingan relatif dari berbagai sumber sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran.
Yang kedua, hadis yaitu kumpulan kata-kata dan tindak baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan Al-Quran. Sumber-sumber ini merupakan sumber-sumber wahyu. Yang ketiga, ijma yaitu konsensus komunitas muslim tradisional murni. Yang keempat, qiyas yaitu metode analogi. Sarjana John Burton memuji Asy-Syafi'i yang tidak hanya membangun ilmu fikih dalam Islam, namun juga pentingnya ilmu tersebut bagi agama. Dia berkata, ketika orang-orang sezamannya dan para pendahulunya mendefinisikan Islam sebagai sebuah fenomena sosial dan sejarah, Asy-Syafi'i berusaha untuk mendefinisikan sebuah hukum yang diwahyukan. Asy-Syafi'i menekankan otoritas akhir dari sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga bahkan Al-Quran pun harus ditafsirkan berdasarkan tradisi yaitu hadis dan bukan sebaliknya. Meskipun secara tradisional Al-Quran dianggap berada di atas sunnah dalam otoritasnya, Asy-Syafi'i dengan tegas menyatakan bahwa sunnah berdiri sejajar dengan Al-Quran. Pengaruh Asy-Syafi'i sedemikian rupa sehingga ia mengubah penggunaan istilah sunnah sampai yang dimaksud hanyalah sunnah Nabi. Padahal sebelumnya sunnah digunakan untuk menyebut tata krama dan adat istiadat suku. Asy-Syafi'i membedakan antara sunnah umat Islam yang tidak otoritatif dan diikuti dalam praktik keagamaan dengan sunnah Nabi yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Dengan demikian, definisi sunnah menurut Asy-Syafi'i hanya mencakup sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW saja. Asy-Syafi'i adalah bagian dari para teolog tradisionalis awal yang sangat menentang Mu'tazilah dan mengkritik para teolog spekulatif karena meninggalkan Al-Quran dan sunnah melalui adopsi mereka terhadap filsafat Yunani dalam metafisika. Di antara pengikut mazhab Asy-Syafi'i adalah sebagai berikut: Al-Baihaqi, As-Suyuti, Az-Zahabi, Al-Ghazali, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, An-Nawawi, Al-Mawardi, Al-Muzani. Asy-Syafi'i menulis lebih dari 100 buku. Namun kebanyakan dari buku itu belum sampai kepada kita. Karya-karyanya yang masih ada dan dapat diakses saat ini adalah Ar-Risalah, buku paling terkenal karya Asy-Syafi'i yang di dalamnya ia mengkaji prinsip-prinsip jurisprudensi. Kitab Al-Um, teks utamanya yang masih ada tentang mazhab Syafi'i. Musnad Asy-Syafi'i, kajian hadis oleh Imam Asy-Syafi'i. Ikhtilaf Al-Hadis, As-Sunan Al-Maksur, dan Jama' Al-Ilm. Beberapa tokoh yang sangat memuji sosok Imam Asy-Syafi'i. Ahmad bin Hambal menganggap Asy-Syafi'i sebagai imam yang paling setia pada tradisi, yang memimpin ahlul hadis menuju kemenangan melawan eksponen ahlur ra'yi. Ibnu Hambal juga menyatakan bahwa tidak pernah ada orang penting dalam ilmu pengetahuan yang tidak banyak melakukan kesalahan dan lebih mengikuti sunnah Nabi daripada Asy-Syafi'i. Syah Waliullah Delawi, ulama Sunni abad ke-18, menyatakan seorang mujahid muncul di akhir setiap abad. Mujahid abad ke-1 adalah Imam Ahlul Sunnah Umar bin Abdul Aziz. Mujahid abad ke-2 adalah Asy-Syafi'i. Abad ke-3 adalah Imam Ahlul Sunnah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Mujahid abad ke-4 adalah Hakim An-Naisaburi.